Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back Miss Glit here. Hari ini Miss bakalan ngenalin seseorang yang pengen ikut eksis juga gitu guys di YouTube-nya Miss. Seseorang yang menginspirasi banget bagi Miss dan masternya Miss ya. Jadi beliau hari ini akan menemani kalian dalam belajar, akan membahas tentang something yang sangat penting. So ini dia Mr. Plankton. Assalamualaikum, selamat sore. Di sini saya Mr. Plankton akan membahaskan pemahaman kita tentang kalimat pasif yang mungkin cara inilah yang terbaik yang akan kita manfaatkan dalam menjawab kalimat-kalimat pasif yang sering diujikan di dalam pelajaran sekolah kita. Nah, kalian semua bisa mempelajari kalimat pasif itu dengan mudah dengan pertama-tama kalian perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Number one, ada Mira writes a report. Number two, Mira wrote a report. Number three, Mira has written a report. Number four, Mira is writing a report. And number 5, Mira will write a report. Dari kelima kalimat ini bisa kita perhatikan bahwa number 1 ada pemakaian kalimat kata kerja write yang merupakan adalah bentuk pertama. Lalu ada di kalimat kedua kata kerja wrote, itu adalah kata kerja kedua dalam bahasa Inggris. Pada kalimat ketiga, has written, itu adalah kata kerja ketiga yang digunakan. Dan kalimat keempat, is writing, itu adalah kata kerja ing. Dan number 5, will write, kita kembali ke kata kerja satu. Yang harus diperhatikan dalam kalimat pasif, mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Hal penting yang harus kita ketahui adalah kata kerja berapa yang digunakan dalam kalimat-kalimat soal. Kita harus memperhatikan betul-betul kata kerja yang digunakan. Number 1, kita putuskan bahwa kata kerja yang digunakan adalah kata kerja 1. Number 2, kata kerja 2. Number 3, kata kerja 3. Number 4, kata kerja ing. Number 5, kata kerja 1. Dan langkah selanjutnya, kalimat aktif ini, Mira menulis sebuah laporan. Kata kerja me itu menunjukkan kalimat aktif. Kalau kita mau ubah menjadi kalimat pasif, dalam bahasa Indonesia akan terbentuk sebuah laporan ditulis oleh Mira. Tugas kita adalah mengubah menulis menjadi ditulis. Bagaimana cara mengubahnya? Kita harus tahu bahwa kalimat pasif rumus umumnya adalah be, verb, 3. Setelah kita tahu bahwa rumus baku kalimat pasif adalah be, verb, 3, maka kita tinggal menambahkan kata kerja yang sudah kita simpulkan di dalam soal-soal. Kita tambah dengan rumus umum kalimat pasif. Kita tambahkan semua ya, pelan-pelan. Perhatikan, verb 1 tambah be, verb 3. Verb 2 tambah be, verb 3. Verb 3 tambah be, verb 3. Verb ing tambah be, verb 3. Dan verb 1 tambah be, verb 3. Lalu setelah kita tambah semuanya itu dengan be, verb 3, apa langkah selanjutnya? Kita perhatikan penjumlahan terdekat dari verb 1 plus B, verb 2 plus B, verb 2 plus B,
and then verb 3 plus B, and verb A plus B, dan verb 1 plus B. Langkah selanjutnya adalah kita harus tahu perubahan B dalam setiap perubahan kata kerjanya. Kita kalau punya kamus bahasa Inggris yang dilengkapi dengan regular daton dan irregular verb, maka kita akan bisa lihat bahwa perubahan verb 1 dari be ada am, are, dan is. Perubahan, saya ulangi, bahwa perubahan verb 1 dari be ada am, are, dan is. Perubahan verb 2 dari be ada was, were. Perubahan verb 3 dari be ada been. Perubahan kata kerja ing dari be adalah be. Nah, setelah kita tahu, maka kita lanjut dengan menambahkan kata kerja dalam soal dengan be verb 3 dan membacanya. Perubahan dari verb 1 dari be adalah bentuk 1 dari be adalah, maka kita pasang bentuk 1 dari be adalah am, are, dan is. Maka kita ganti kata verb 1 tambah be menjadi am, are, is. Kata kerjanya verb 3. Maka tampaklah bahwa kata write nanti akan berubah menjadi am, are, atau is, dan menggunakan kata kerja ketiga. Kalau kita membuat kalimat sebuah laporan ditulis oleh Mira, maka kalimat itu berubah menjadi a report. Kita gunakan apa? A report itu am, are, atau is? Is, betul. Kata kerja ketiga dari write ada apa? Kata kerja ketiga dari write, written oleh, by Mira. Write berubah menjadi is written. Dari mana tadi? Dari mengubah kalimat pasif menjadi aktif menjadi pasif, dari kata kerja 1 menjadi am, are, is, verb 3. Nah, bagaimana dengan kalimat nomor 2? Kalimat nomor 2 kita sudah putuskan tadi, kata kerja yang digunakan adalah verb 2 ditambah be verb 3, maka verb 2 dari be adalah was, were. Betul. Was atau were, kata kerja ketiga. Maka sebuah laporan kemarin ditulis oleh Mira, maka kita bisa buat kalimatnya a report. Was atau were report? Karena tunggal maka menggunakan was. Bentuk 3 dari write, written by Mira. Ya, mudah kan? Kalimat 1 dan kalimat 2 sudah kita ubah. Sudah mulai terbayang kira-kira bagaimana dengan perubahan kata kerja ketiga? Kita sambung saja di sini bahwa bentuk 3 dari be, bentuk 3 dari be jangan dilupakan, has. Bentuk 3 dari be, bentuk 3 dari be ada apa? Bentuk 3 dari be ada been. Kata kerja ketiga. Maka kalimat Mira has written a report bisa kita ubah menjadi kalimat pasif. Mira sebuah report sudah ditulis oleh Mira. Has been, kata kerja ketiga, written by Mira. A report has been written by Mira. Nah, bagaimana
Bagaimana dengan number 4? Number 4 kita sudah putuskan bahwa kata kerja yang digunakan adalah kata kerja ing. Maka perubahan pasifnya menjadi bentuk ing dari be ada. Bentuk ing dari be ada apa? Being, ya. Jadi terbentuklah is, being, verb 3. Kali menggunakan is, being, verb 3. Maka kalimatnya berubah menjadi a report, sedang ditulis is being written by Mira. Iya. Nah, bagaimana dengan yang terakhir? Nah, student, kita cek lagi bahwa tadi MRE sudah ada yang pakai. Kita blacklist, Wasmer sudah ada yang pakai, bin sudah ada yang pakai, bing sudah ada yang pakai. Maka tersisa B. B ini yang memakai adalah kalimat nomor 5. Di mana bentuk satu dari B, kalau dia ditemani dengan modal, maka berubah menjadi will be verb 3. Nah, maka kalimatnya berubah menjadi a report will be written by Mira. Nah, itu sudah kalimat pasif yang sebenarnya tidak begitu sulit, hanya cukup bermodalkan perubahan kata kerja yang ada di dalam kalimat soal, lalu kita tambah verb 3, maka akan berubah rumus menjadi sedemikian tadi. Ingat, yang pasti bahwa kalimat dalam bahasa Inggris soal-soal nanti hanya terdiri kata kerja 1, kata kerja 2, kata kerja 3, kata kerja ing, dan kata kerja 1 ditambah modal. Will, can, me, must, itu adalah nama-nama modal. Asal kalian sudah bisa menemukan kata kerjanya, maka perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif tidak lagi menjadi halangan. Itu saja sudah yang bisa Mr. Blankon sampaikan. Mudah-mudahan bisa manfaat dan mempermudah kalian belajar bahasa Inggris. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhir kalam, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan dari Mr. Blankon mengenai kalimat pasif. Gimana guys? Terhibur dan menambah ilmu banget kan? Jadi nantikan video Miss selanjutnya. Kita akan bertemu Miss or Mr. Blankon. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.